Selanjutnya mengenai vektor. Kisi-kisi yang pertama memahami pengertian vektor ya. Ini definisinya. Vektor itu memiliki besaran atau panjang dan arah ya. Contoh-contohnya yang pertama gaya, percepatan, gravitasi, kecepatan, medan magnet, dan yang lain sebagainya. Kemudian kisi-kisi nomor 32 menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor serta perkalian skalar pada vektor. Ya, di sini berarti ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Contoh soalnya, diketahui vektor A dengan komponen vektornya 5 min 1 dan B komponen vektornya min 5 0. Kemudian C 2 min 4. Tentukan hasil dari 2A ditambah B dikurangi 3C. 2A itu artinya 2 dikalikan A. 3C artinya 3 dikalikan C. Langkahnya adalah ini ditulis dulu 2A tambah B dikurangi 3C. Kemudian 2-nya ditulis, komponen A dimasukkan ya. Ini 5 min 1 masukkan ke komponen A. Komponen B-nya min 5 0 masukkan min 5 0. Kemudian C-nya 2 min 4 masukkan ke sini. Setelah itu dikalikan terlebih dahulu ya. Cara mengalikannya 2 dikalikan 5 tulis di atas, 2 kali min 1 tulis di bawah. Gitu ya. Ini aja. Kemudian lompat ke sini 3 kali 2 6, 3 kali min 4 min 12. Nah, setelah itu baru dijumlahkan dan dikurangi ya. Nah, yang dijumlahkan dan dikurangi yang mana? Atas ya dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 10 ditambah min 5 dikurangi 6. Kemudian min 2 ditambah 0 dikurangi min 12. Setelah itu tinggal dihitung 10 tambah min 5, 5 dikurangi 6, min 1 ya. Kemudian min 2 tambah 0 min 2 ditambah 12. Ya, hasilnya adalah 10. Jadi, hasil dari 2A ditambah B dikurangi 3C itu adalah min 1, 0. Contoh kisi-kisi nomor 33. Menentukan panjang proyeksi vektor skalar 3U ditambah 2V pada vektor V. Diketahui vektor U sama dengan 2 min 1 3 dan V min 3 2 6. Panjang proyeksi vektor skalar 3U ditambah 2V pada vektor V adalah ya, jadi di sini ada dua buah vektor. Yang pertama vektor U dan vektor V. Yang ditanyakan adalah panjang proyeksi. Panjang proyeksi itu bisa digunakan rumus ini ya, yaitu panjang dari vektor 3U ditambah 2V dikalikan V dibagi dengan panjang vektor V. Langkah yang pertama berarti cari yang di atas dulu ya. Yang di atas ada apa? Ada 3U ditambah 2V, kita cari dulu 3U ditambah 2V ya, seperti nomor 32. Berarti 3 dikalikan U ditambah 2 kalikan V. 3U ditambah 2V. Komponen U-nya tinggal ditulis di sini, komponen V-nya tulis di sini, kemudian dikalikan masing-masing. 3 kali 2 6, 3 kali min 1 min 3, 3 kali 3 9, 2 kali min 3 min 6, 2 kali 2 4, 2 kali 6 12. Nah, kemudian masih ada dikalikan V di sini. Berarti kita lanjutkan ini. 3U ditambah 2V hasilnya ini dikalikan V. Berarti ini ditulis 0 1 2 1 dikalikan V-nya. V-nya itu adalah min 3 2 6. Nih, ya. Kemudian tinggal dikalikan ya. Perkalian vektor itu yang seletak ya. Kalau bentuknya komponen berarti atas dengan atas ya, atau ini ya, atas dengan atas kemudian ditambah bawah dengan bawah. Kalau 3 berarti atas dengan atas ditambah tengah dengan tengah ditambah bawah dengan bawah. Kalau bentuknya seperti ini berarti depan dengan depan. 0 kali min 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 21 kali 6. Nah, kemudian dikalikan, ini hasilnya 0, hasilnya 2, hasilnya 126, setelah dijumlah 128. Kemudian menentukan besar vektor V-nya, yaitu dengan cara akar dari komponennya ya. Komponen dari V itu berarti min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya akar 49. Akar 49 itu 7. Nah, kemudian yang terakhir panjang proyeksinya itu adalah nih ya, tadi hasilnya, hasil perkaliannya 128, kemudian dibagi dengan hasil dari panjang vektor V-nya 7. Disederhanakan menjadi 18 kali 2/7. Nomor 34. Menentukan nilai A ditambah B dikali B dikurangi C jika diketahui 3 vektor satuan yang membentuk suatu
sudut. Contoh soalnya, diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor satuan yang membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Nilai A ditambah B dikalikan B dikurangi C adalah, ya, vektor satuan itu adalah panjang vektornya itu bernilai 1, ya. Artinya di sini vektor A nilainya 1, vektor B nilainya 1, vektor C nilainya 1. Kemudian membentuk sudut 60 derajat. Selanjutnya, karena yang diketahui itu ini, kemudian sudutnya, maka kita gunakan cos alfa. Cos alfa itu nilainya adalah A dikalikan B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. A-nya 60 derajat, kemudian vektor A dikali vektor B dibagi 1 kali 1. Kemudian cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah A kali B. 1 dipindah ruas menjadi perkalian, ya, atau ini ke kiri menjadi ini ke sini, ini sini. 2 dikali AB sama dengan 1 kali 1. 2AB sama dengan 1, A kali B nya sama dengan setengah. Kemudian cari lagi untuk A kali C nya dengan rumus besar sudut, ya. Cos A sama dengan A kali C per panjang vektor A kali panjang vektor C. Cos alfanya, alfa nilainya 60 derajat, ya, kemudian A kali C per 1 kali 1. Cos 60 derajat setengah, ini masih sama dengan tadi, ya, ini pindah ruas, ini pindah ruas. Kemudian hasilnya 2AC sama dengan 1 kali 1. 2AC sama dengan 1, AC nya sama dengan 1 per 2. Kemudian menentukan BC. BC masih pakai cos alfa sama dengan B kali C, panjang B dikalikan panjang C, alfanya 60 derajat, kemudian cos 60 derajat setengah, ini hasilnya 1, setelah dihitung BC nya setengah, kemudian B kali B artinya 1 kali 1 1. Kemudian di sini A ditambah B dikalikan B dikurangi C itu hasilnya adalah A dikali B dikurangi A dikali C ditambah B kali B dikurangi B kali C. Ya, A kali B nya hasilnya setengah, kemudian A kali C nya setengah, B kali B nya 1, dan B kali C nya setengah. Setelah dihitung hasilnya adalah setengah. Kemudian nomor 35. Menentukan sudut antara dua buah vektor jika diketahui 3 buah titik. Diketahui titik A 10 min 2, B 21 min 1, dan C 20 min 3. Sudut antara vektor AB dengan AC adalah penyelesaian. Ya, jadi ini ada tips mencari vektor kolom A kali B dan A kali C. AB, ya, menentukan komponen vektor kolom AB itu berarti B dikurangi A, ya. B-nya 21 min 1 dikurangi A, 10 min 2, ketemunya 1 1 1. Kemudian AC, AC itu berarti C dikurangi A. C-nya ini, ya, 2 kurangi 1, 0 kurangi 0 min 3 kurangi min 2, hasilnya ini. Selanjutnya A dikali B dikalikan AB kali AC, ya, sama dengan panjang AB dikalikan panjang AC cos theta. Ini tadi sudah ketemu 1 1 1 dan yang ini 1 0 min 1. Kemudian besar vektor AB berarti dari vektor AB nya ini, ya, komponen vektornya dikuadratkan. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. AC sama 1 kuadrat tambah 0 kuadrat min 1 kuadrat cos theta. Kemudian dihitung, ya, dihitung terus ketemu cos theta sama dengan 0 per akar 6. Cos theta sama dengan 0. Cos theta 0, maka cos berapa yang hasilnya 0? Cos yang hasilnya 0 adalah 90 derajat. 36. Menentukan panjang vektor lain jika diketahui dua buah proyeksi vektornya. Ini cari sendiri. Selanjutnya 37. Menentukan nilai sinus sudut antara vektor A dan vektor B. Diketahui vektor A sama dengan 2 min 3 1 dan vektor B 1 min 2 3. Nilai sinus antara vektor A dan B adalah, ya, penggunaan sudut. Mencari sudut itu pakai rumus cos alfa sama dengan A kali B per A panjang vektor A kali panjang vektor B. A dikali A, ini rumus perkalian dot, ya. Kemudian panjang vektor A
Selanjutnya di sini menentukan yang pembilang dulu. A kali B artinya 2 kali 1 tambah min 3 kali min 2 tambah 1 kali 3. Dihitung hasilnya 11. Kemudian panjang vektor A, komponen vektor A nya dikuadratkan. 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat kemudian diakar. Dan dihitung hasilnya akar 14. Kemudian panjang vektor B sama 1 kuadrat min 2 kuadrat kemudian 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 14. Ya, A kali B sama dengan akar 14 kali akar 14 ini ya. Hasilnya 14 sehingga cos alfa sama dengan A kali A tadi hasilnya 11. Panjang vektor A dikali panjang vektor B hasilnya 14. Sehingga di sini cos itu cos sami samping per miring ya. Kalau digambar menjadi seperti ini, sampingnya 11, miringnya 14. Maka sudut depannya bisa kita cari dengan Pitagoras. Ya, dengan cara sisi miringnya dikurangi sisi samping. 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat sama dengan 196 dikurangi 121. Setelah dihitung hasilnya 5 akar 3. Kemudian sin itu depan per miring. Depannya adalah 5 akar 3 yang tadi, kemudian miringnya 14. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3 per 14. 38. Menentukan panjang vektor A ditambah B jika diketahui panjang vektor A dan vektor B. Contoh soal, diketahui A sama dengan akar 3, B sama dengan 1, dan A dikurangi B sama dengan 1. Panjang vektor A ditambah B adalah, ya kita cari dulu cos A. Cos alfanya berapa? Besar vektor A dikurangi B itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat dikurangi 2AB cos alfa. A dikurangi 1, A dikurangi B sama dengan 1. Kemudian di sini setelah dihitung hasilnya adalah 3 tambah 1 dikurangi 2 akar 3 cos A. Kemudian di sini pindah ruas menjadi plus, satunya menjadi min. Ya, jadi cos alfanya 3 per 2 akar 3. Kemudian mencari A ditambah B. Besar vektor A ditambah B itu sama dengan akar dari besar vektor A kuadrat tambah besar vektor B kuadrat tambah 2 kali besar vektor A dikali besar vektor B cos alfa. Ya, di sini besar vektor A-nya yaitu 3. Berarti 3 akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali akar 3 kali 1 cosnya 3 per 2 akar 3. Kemudian setelah dihitung hasilnya 3 tambah 1 tambah 3 akar 7. Kemudian 39. Menentukan panjang vektor 2A dikurangi B jika diketahui panjang vektor A dan vektor B. Diketahui vektor A sama dengan 1, vektor B sama dengan 4, serta A dikali B sama dengan 3. Panjang dari vektor 2A dikurangi B adalah, ya di sini pakai rumus U dikali V sama dengan besar vektor U dikali besar vektor V cos alfa. Besar vektor U dikuadratkan itu sama dengan U dikali U. Ya, U kali V sama dengan V kali U. Sehingga di sini karena yang diketahui ini, maka kita mencari dulu 2A dikurangi B kuadrat sama dengan 2A dikali 2A dikurangi 4AB ditambah B kali B. Ya, ini hasilnya 4A kuadrat dikurangi 4AB ditambah B kuadrat. Nilai A nya sama dengan 1, berarti 4 kali 1 kuadrat, A kali B nya 3, kemudian B nya 4. Setelah dihitung hasilnya adalah 4 kurangi 12 ditambah 6. Hasilnya 8. Kemudian akarnya dipindah menjadi, pangkatnya dipindah menjadi akar. Kemudian akar 8 itu 4 kali 2, akar 4 2. Ya, jadi 2 akar 2. Sehingga nilai besar 2A dikurangi B adalah 2 akar 2. Nomor 40, memahami syarat dua vektor yang saling tegak lurus. Dua vektor yang saling tegak lurus berkaitan dengan perkalian dot atau perkalian titik. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka sudutnya 90 derajat. Jadi dua vektor itu tegak lurus kalau sudutnya 90 derajat. Kemudian kalau dikalikan hasilnya 0.